Halo semuanya. Selamat datang di channel Rahasia Hati, tempat di mana kisah rumah tangga tak selalu berjalan mulus, namun selalu menyimpan pelajaran berharga tentang kekuatan dan cinta sejati. Jangan lewatkan kisahnya. Yuk siapkan tempat ternyaman Anda dan mulai kisahnya. Lampu kristal di ruang tamu apartemen mewah mereka memantulkan cahaya hangat, tetapi hati Risa berdebar begitu kencang hingga ia merasa udara di ruangan itu menipis. Di atas meja marmer, tergeletak sebuah kotak kecil yang ia hias dengan pita emas, hadiah terpenting dalam hidupnya. Pukul 21. Suara kunci diputar. Arka masuk, melepas jas mahalnya. Arka, suami Risa, adalah sosok ideal, tampan, sukses, dan penuh pesona. Malam ini, ada kelelahan yang berbeda di matanya, tetapi Risa mengabaikannya. Kehidupan mereka nyaris sempurna, dan sebentar lagi, ia akan menjadi sangat sempurna. "Sayang, kamu belum tidur?" tanya Arka, mencium kening Risa sekilas. "Maaf, rapat dewan direksi kali ini benar-benar menguras energi." Risa tersenyum lembut. "Ada hadiah untukmu, Mas. Aku harap ini bisa mengembalikan energimu." Arka mengerutkan dahi bingung. "Hadiah? Hari jadi kita masih bulan depan, Riz." Ia membuka kotak itu. Begitu melihat isi di dalamnya, alat tes kehamilan digital dengan tulisan "Hamil 3", wajah Arka yang lelah langsung berubah drastis. Matanya melebar, dan kotak itu hampir jatuh dari tangannya. "Riz, ini serius?" Suaranya tercekat. Air mata Risa menetes, air mata bahagia yang telah ia tahan sejak pagi. "Iya, Mas. Kita akan punya bayi." Reaksi Arka meledak. Ia melempar jasnya ke sofa, memeluk Risa erat-erat, memutarnya di udara seolah ia adalah pemenang lotre terbesar di dunia. "Ya Tuhan, Risa. Ini keajaiban. Aku akan jadi ayah." Arka menumpahkan ciuman di seluruh wajah Risa. "Aku tidak percaya. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah memberiku segalanya." Di tengah euforia itu, janji-janji lisan Arka mengalir deras, seolah disumpah di bawah cahaya rembulan. "Kita akan pindah ke rumah yang lebih besar. Aku akan kurangi jam kerjaku. Aku janji, aku akan menjadi suami dan ayah terbaik yang pernah ada. Aku tidak akan membiarkanmu dan anak kita kekurangan apapun, terutama kasih sayangku." Risa memejamkan mata, memeluk suaminya dengan penuh cinta. Dalam pikirannya, semua keraguan kecil tentang Arka, telat pulang, sering menghilang di akhir pekan, ponsel yang selalu terkunci, tenggelam tak bersisa. Ini adalah bukti cinta mereka, takdir yang akan menyatukan mereka selamanya. Beberapa minggu kemudian, kegembiraan berubah menjadi kesibukan. Mereka sibuk berbelanja popok premium, memilih ranjang bayi dari Eropa, dan merancang kamar bayi yang elegan. Arka tampak antusias, bersemangat, dan selalu mencium perut Risa yang masih rata sebelum berangkat kerja. Namun, lambat laun, bayangan yang pernah Risa abaikan mulai kembali. Dinas luar kota, Arka mulai rutin setiap hari Jumat. Rapat mendadak sering membuatnya baru pulang menjelang tengah malam. Saat Risa sedang mual-mual di pagi hari, Arka sering tidak ada di sampingnya, beralasan harus mengejar penerbangan subuh. "Aku harus memastikan masa depan anak kita terjamin, Riz. Ini proyek besar," jelas Arka suatu malam, saat Risa mengeluh karena ia melewatkan makan malam keluarga. Wajah Arka terlihat tulus, dan Risa selalu percaya. Namun,
Ketika suatu malam Risa mencoba mengirimkan pesan romantis ke ponsel Arka yang tergeletak di meja, ia melihat notifikasi dari aplikasi chat yang langsung hilang. Notifikasi itu hanya menampilkan nama depan, Dara. Risa tertegun. Dara? Siapa Dara? Arka tidak pernah menyebut nama itu. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Arka dengan sigap mengambil ponsel itu, raut wajahnya berubah sedikit panik. Jangan pegang ponselku, Riz. Itu urusan kantor. Rahasia perusahaan, katanya, sedikit tajam. Arka mencium Risa cepat dan langsung masuk ke kamar mandi. Risa menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Perasaan cemas yang dingin menusuk ulu hatinya. Itu adalah malam pertama ia tidur dengan air mata membasahi bantal, bertanya-tanya, apakah janji-janji di bawah lampu kristal itu perlahan-lahan mulai memudar? Risa kini memasuki trimester kedua. Perutnya sudah membesar dan ia terlihat anggun. Namun, kecantikan kehamilannya tidak bisa menutupi kekosongan yang ia rasakan. Arka kini seperti bayangan di rumah. Jarak fisik berubah menjadi jarak emosional. Arka tidur di kamar tamu beralasan ia harus bangun sangat pagi untuk telepon konferensi. Malam-malam Risa dihabiskan dengan mengusap perutnya sendirian, mencoba menenangkan dirinya dan calon buah hati mereka. Kenapa dia tidak ada, Nak? Bisik Risa pada perutnya. Ayahmu sedang sibuk. Tapi ibu ada di sini. Selalu ada. Risa mulai mengumpulkan bukti, bukan karena ia ingin mencurigai, tetapi karena naluri seorang istri menuntut kejujuran. Suatu sore, saat ia merapikan lemari, ia menemukan jas Arka yang baru pulang dari dinas luar di Bali. Risa mengangkat jas itu untuk dimasukkan ke laundry. Begitu hidungnya mencium kerah jas, ia membeku. Bukan, itu bukan bau keringat lelah. Itu adalah aroma yang tajam, manis, dan mahal. Parfum wanita. Aroma melati tengah malam. Risa tidak pernah memakainya. Risa hanya memakai wangian bayi yang lembut, sesuai anjuran dokter. Risa menciumnya lagi, memastikan ia tidak salah. Aroma itu melekat, seolah wanita itu memeluk Arka erat-erat sepanjang malam. Tangannya gemetar. Ia bergegas ke laci pakaian Arka, menarik keluar dompet yang tergeletak sembarangan. Di saku rahasia dompet, ia menemukan selembar kertas yang terlipat rapi, 2 tiket bioskop. Tertanggal 2 hari yang lalu, malam di mana Arka mengiriminya foto laporan keuangan di hotel sepi, mengklaim ia sedang rapat hingga larut. Film yang ditonton, Senja di Penghujung Rindu, film romansa. Risa merasa mual, tetapi kali ini bukan karena morning sickness. Ia merasa terhianati, dipermalukan. Ia ingin berteriak, merobek tiket itu, dan melempar jas beraroma asing itu ke wajah Arka. Ketika Arka pulang, Risa sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya pucat, tetapi matanya memancarkan api yang dingin. Mas, kita perlu bicara, kata Risa, suaranya berusaha keras untuk tidak bergetar. Arka, yang sedang berbicara di telepon dengan nada santai, menutup panggilan itu dengan raut wajah kesal. Bicara apa lagi, Riz? Aku capek. Bisakah besok saja? Aku pusing memikirkan proyek ini. Ini lebih penting dari proyek manapun, Mas. Risa meletakkan tiket bioskop dan jas itu di atas meja. Aroma melati tengah malam langsung menyeruak. Melihat barang bukti itu, ekspresi Arka berubah menjadi kaget, lalu cepat-cepat menjadi marah. Ia menggunakan kemarahan sebagai pertahanan. Apa-apaan ini, Risa? Kenapa kamu menggeledah dompetku? Kamu tidak percaya padaku?
Aku percaya padamu, Mas. Tapi aroma ini, tiket bioskop ini, dan nama Dara yang muncul di ponselmu, itu yang tidak bisa dipercaya. Risa berdiri, memegang perutnya. Apa kamu lupa, Mas? Aku sedang mengandung anakmu. Anak yang kita impikan. Arka menghela napas panjang, frustrasi. Ia tidak meminta maaf. Ia hanya membela diri. Dara itu rekan kerjaku. Kami hanya menonton untuk keperluan brainstorming kampanye iklan. Dan parfum? Itu mungkin dari salah satu klien wanita di lobi. Jangan berlebihan, Risa. Kamu sedang hamil, hormonmu sedang tidak stabil. Jangan menghancurkan rumah tangga kita karena paranoia tak berdasar. Kata-kata Arka menusuk Risa lebih dalam daripada pengakuan perselingkuhan. Ia dituduh histeris, tidak stabil. Ia dituduh merusak rumah tangga, padahal Arkalah yang membawa bayangan wanita lain ke dalam rumah mereka. Jadi, semua ini salahku, Mas? Risa menatapnya, air mata menggenang. Arka menghindari tatapannya. Aku tidak bilang salahmu. Aku hanya memintamu untuk tenang. Aku mencintaimu, Riz. Aku mencintai anak kita. Jangan dengarkan bisikan setan. Percayalah pada suamimu. Arka kemudian mengambil kunci mobilnya. Aku butuh udara. Aku akan tidur di kantor malam ini. Kamu istirahat, ya. Ia pergi. Sekali lagi, ia pergi meninggalkan Risa sendirian di rumah besar yang terasa dingin. Risa merosot ke lantai, memeluk lututnya, tersedu-sedu. Ia tahu Arka berbohong. Ia tahu Arka tidak ke kantor. Ia memegang perutnya yang membesar. Maafkan ibu, nak, bisiknya. Maaf karena ayahmu tidak sekuat janji-janji yang pernah ia ucapkan. Rasa sakit karena pengkhianatan kini tak lagi berupa kecurigaan, tetapi kepastian yang menghancurkan. Setelah Arka pergi malam itu, Risa menghubungi satu-satunya orang yang ia yakini dapat membantunya. Lia, sahabat karibnya sejak kuliah. Lia datang pagi-pagi, marah besar setelah mendengar tuduhan Arka tentang hormon kehamilan Risa. Hormon apanya? Aku yakin itu Dara, sekretaris marketing barunya yang centil itu. Gerutu Lia, sambil memeluk Risa yang wajahnya bengkak karena kurang tidur. Kita harus cari bukti yang mematikan, Riz. Biar dia tidak bisa kabur lagi. Risa tidak ingin menjadi mata-mata, tetapi ia butuh kepastian untuk kehamilannya. Ia memberikan Lia kata sandi email cadangan Arka, satu-satunya yang ia ingat. 2 hari kemudian, saat Risa sedang bersiap untuk pemeriksaan rutin kehamilan, Lia datang membawa flash drive. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tetapi karena kasihan pada Risa. Ini, Riz. Aku berhasil membobol email kantor Arka. Ini sudah bukan lagi kecurigaan, kata Lia, menyerahkan flash drive itu. Risa menyambungkan flash drive itu ke laptop dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada folder bernama Our Future. Saat dibuka, Risa melihat serangkaian foto yang langsung membakar hatinya. Arka dan Dara di Bali, berpegangan tangan di pantai, Arka mencium Dara dengan latar belakang matahari terbenam. Bukan hanya itu, ada dokumen pemesanan apartemen kecil atas nama Arka dan Dara, serta tangkapan layar percakapan mesra. Satu pesan Dara kepada Arka membuat pandangan Risa kabur. Pesan itu berbunyi, "Kapan kamu akan menyelesaikan masalah dengan istrimu? Aku tidak mau anak itu lahir dan menghalangi pernikahan kita, sayang." Pernikahan. Arka tidak hanya berselingkuh, ia sudah merencanakan pernikahan. Sementara Risa sedang menjaga janinnya,
Arka sedang merencanakan masa depan dengan wanita lain. Risa tidak menangis. Air matanya sudah kering. Ia merasakan gelombang kemarahan yang dingin dan tajam. Ia merasa seperti pecahannya kaca yang menancap di dadanya. Malam harinya, Arka pulang. Ia terkejut melihat Risa duduk tegak di sofa, diapit oleh tas koper besar Arka yang sudah terisi penuh di sampingnya. Di atas meja, laptop Risa terbuka, menampilkan foto-foto Arka dan Dara. "Jelaskan," kata Risa, suaranya pelan namun menusuk, lebih menakutkan daripada teriakan histeris. Arka melihat tas kopernya, lalu foto-foto di laptop, dan akhirnya menatap perut Risa yang membesar. Keheningan itu mencekik. Arka tidak bisa lagi berbohong. Ia menghela napas panjang, bukan napas penyesalan, melainkan napas lelah karena harus berpura-pura. "Baiklah, Risa. Aku tidak bisa lagi. Aku mencintai Dara. Kami sudah bersama sejak lama." Pengakuan itu, meski sudah ia duga, tetap menghantam Risa seperti palu godam. "Sejak lama? Bahkan saat aku memberitahumu kita hamil." Arka mengangguk singkat. "Aku mencoba, Riz. Aku mencoba mencintai lagi demi anak ini. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah mati rasa di sini." Ia menunjuk ke dadanya sendiri. "Aku tidak bisa pura-pura bahagia lagi. Aku ingin bahagia. Dan Dara memberiku kebahagiaan itu." "Bahagia?" Risa tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Ia berdiri perlahan, memegang perutnya. "Kamu menghancurkan rumah tangga yang kamu bangun, kamu menghancurkan masa depan anakmu, kamu membuatku sendirian di masa-masa terlemahku, demi kebahagiaan yang kamu ambil dari penderitaan orang lain. Aku tidak memintamu menderita, Risa. Aku akan bertanggung jawab penuh atas anak kita. Semua kebutuhan finansial akan kuserahkan padamu. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini. Aku tidak bisa menjadi suami yang kamu butuhkan." Arka berusaha mendekat, tetapi Risa mengangkat tangan, menolak sentuhannya. "Jangan sentuh aku, Arka," Risa memerintahkan. "Jangan pernah lagi. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya butuh kejujuran yang kamu sembunyikan selama berbulan-bulan. Aku tidak butuh tanggung jawabmu sebagai suami, karena kamu sudah gagal. Aku hanya butuh kamu tahu, kamu baru saja kehilangan bukan hanya istri, tapi juga kesempatan untuk menyaksikan pertumbuhan anakmu." Risa berjalan ke tas koper Arka, menyeretnya ke pintu depan. Arka terkejut dengan kekuatan dan ketegasan Risa. "Ambil barang-barangmu. Pergilah pada Dara, kebahagiaan sejatimu. Aku akan mengurus surat cerai. Aku tidak akan mengemis cinta lagi darimu," kata Risa, suaranya kini kembali datar, penuh dengan kepastian yang mengerikan. "Dan aku akan memastikan anak ini tahu betapa berharganya ia, meski ayahnya memilih untuk lari dari garis dua itu." Arka menatap Risa, melihat tatapan yang tidak lagi mengandung cinta, hanya kekecewaan yang dalam. Ia tahu ini adalah akhir. Arka mengambil kopernya, mengucapkan kata-kata perpisahan yang dingin, "Jaga dirimu, Riz. Aku akan menjaganya." "Tanpa kamu," jawab Risa. Pintu apartemen mewah itu tertutup. Bunyi, klik, kunci itu seperti bunyi hukuman mati bagi cinta mereka. Risa bersandar di pintu yang dingin, perutnya terasa kram. Ia sendirian. Ia hancur. Tetapi ia selamat. Ia telah melewati badai terburuk. Sekarang, ia harus menata kembali serpihan hidupnya demi makhluk kecil yang bergantung padanya.
Setelah malam konfrontasi itu, Risa tidak membuang waktu. Pagi harinya, ia meminta Lia untuk membantunya mengangkut barang-barang penting dari apartemen. Ia tidak sanggup menghadapi rumah itu lagi. Risa memutuskan untuk kembali ke rumah kedua orang tuanya yang sederhana namun dipenuhi kehangatan di pinggiran kota. Itu adalah keputusan yang sulit bagi harga dirinya, tetapi perutnya yang semakin besar adalah prioritas utama. Ketika ia tiba, ibunya, Buati, menyambutnya dengan pelukan erat tanpa pertanyaan, tanpa penghakiman. Pelukan itu lebih menenangkan daripada terapi manapun. Ayahnya, Pak Derajat, hanya menepuk bahu Risa, tatapannya penuh kasih dan marah pada saat yang sama. Di sini tempatmu, nak. Rumahmu. Sampai kapanpun, ujar Buati, mengelus rambut Risa. Sekarang fokus pada cucu ibu. Jangan pikirkan sampah itu. Proses perceraian berjalan menyakitkan, terutama karena Arka berusaha menyederhanakannya dengan menawarkan uang dalam jumlah fantastis. Aku sudah bilang, Mas. Aku tidak butuh uangmu untuk dibiayai, kata Risa melalui pengacaranya. Risa tahu Arka melakukannya untuk meredakan rasa bersalah, bukan karena kepedulian. Arka bersikeras mentransfer uang bulanan yang besar, tetapi Risa menolaknya. Ia hanya menerima jumlah minimum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk biaya perawatan anak sebagai pengakuan atas tanggung jawab Arka. Ia ingin membuktikan ia bisa mandiri. Namun, kenyataan tak seindah tekad. Risa adalah lulusan terbaik, tetapi jeda karir setelah menikah membuatnya kesulitan mencari pekerjaan yang mengakomodasi kehamilan dan persalinan mendatang. Di malam hari, setelah Buati memastikan Risa tidur, Risa akan diam-diam menangis di kamar mandinya. Ia merasa gagal sebagai istri, sebagai calon ibu yang tidak bisa memberikan keluarga utuh bagi anaknya. Suatu sore, Buati duduk di tepi ranjang Risa, membawa segelas jamu tradisional. Risa, nak, dengarkan ibu, katanya lembut, menangkup wajah putrinya. Arka tidak meninggalkanmu karena kamu kurang. Dia meninggalkanmu karena dia kurang. Dia kurang setia, kurang dewasa, kurang memiliki harga diri. Tapi aku tidak bisa memberikan keluarga utuh untuk anakku, Bu, bisik Risa, air mata kembali menggenang. Kamu memberikan lebih dari itu. Kamu memberinya ibu yang kuat, yang berani memilih harga dirinya daripada hidup dalam kepalsuan. Keluarga utuh bukan tentang dua orang dewasa di satu atap. Keluarga utuh adalah ketika ada cinta, kejujuran, dan pengorbanan di dalamnya. Dan kamu memilikinya, nak. Kata-kata Buati seperti air dingin yang menyiram api amarah dan kesedihan Risa. Risa menyentuh perutnya. Gerakan bayi di dalam terasa lebih nyata, lebih hidup. Ia bukan lagi Risa, istri Arka. Ia adalah Risa, ibu dari makhluk kecil yang sebentar lagi hadir. Risa bangkit. Ia mengambil laptopnya. Ia mulai menyusun rencana, menjual beberapa perhiasan sisa pernikahan, mencari proyek lepas, freelance, berbasis desain grafis dari rumah. Ia harus membangun kerajaannya sendiri, sekecil apapun itu, demi masa depan anaknya. Sementara itu, Lia, yang merupakan seorang desainer interior sukses, sering datang membawakan makanan dan ide bisnis. Aku punya koneksi klien, Riz. Kenapa kamu tidak coba jadi konsultan desain online saja? Kamu jenius di bidang tata ruang. Kita bisa mulai dengan klien kecilku. Risa mulai menyerap energi positif itu. Ia mencoret nama Arka dari daftar prioritasnya. Prioritasnya sekarang adalah 1. Bayi. 2. Uang untuk bayi. 3. Kekuatan untuk bayi.
Hari-hari berikutnya, Risa disibukkan dengan membuat portofolio baru, menghadiri sidang cerai secara daring karena kondisi hamilnya, dan mempersiapkan kamar bayi di rumah orang tuanya. Ruangan itu sederhana, tetapi dipenuhi cinta yang nyata. Di saat Risa sibuk mendesain logo untuk bisnis freelance pertamanya, ia menemukan selembar kertas lama, kartu nama Bima, mantan seniornya di universitas yang kini bekerja di firma arsitektur besar. Bima pernah menawarkan pekerjaan padanya beberapa tahun lalu. Risa menatap kartu nama itu lama sekali. Haruskah ia menghubunginya? Atau terlalu berisiko? Setelah menimbang-nimbang, Risa memberanikan diri. Ia menghubungi Bima, mantan seniornya, dengan pesan singkat dan formal. Ia hanya mencari peluang kerja, tidak mengharapkan apa-apa lagi. Tak lama kemudian, balasan dari Bima datang, sangat antusias. Bima meminta pertemuan di sebuah kafe yang tenang, dekat rumah orang tua Risa. Ketika mereka bertemu, Bima terlihat lebih matang, dengan aura kepemimpinan yang kuat. Ia menatap Risa, bukan dengan rasa kasihan melihat perut Risa yang membesar, tetapi dengan rasa hormat profesional. "Risa, senang sekali akhirnya kamu menghubungiku," kata Bima, sambil menyeruput kopi. "Aku selalu tahu kamu punya potensi besar. Aku dengar dari Lia sedikit tentang situasimu, tapi aku ingin bilang, urusan pribadimu tidak memengaruhi kualitas kerjamu. Justru sebaliknya, itu menunjukkan betapa tangguhnya kamu." Bima tidak menawarkan posisi penuh waktu yang berat. Ia menawarkan proyek konsultan desain jarak jauh, remote, pekerjaan yang sempurna untuk ibu hamil. "Kami sedang mengerjakan proyek pembangunan resort di luar kota. Kami butuh konsultan interior yang bisa bekerja secara fleksibel dari mana saja. Kamu hanya perlu meninjau desain, membuat presentasi konsep, dan menghadiri rapat daring seminggu sekali. Gajinya lebih dari cukup untuk kamu dan calon bayimu," jelas Bima. Risa terharu. Ini bukan hanya pekerjaan, ini adalah penyelamat dan pengakuan atas nilai dirinya. Ia menerima tawaran itu dengan mata berkaca-kaca. Pekerjaan itu menjadi terapi terbaik bagi Risa. Rasa sakit akibat Arka perlahan digantikan oleh kesibukan dan tantangan profesional. Ia menghabiskan hari-harinya di depan laptop, tenggelam dalam blueprint dan palet warna. Ia adalah seorang profesional lagi, bukan hanya istri yang ditinggalkan. Di tengah kesibukan itu, surat cerai resmi dari pengadilan tiba. Risa adalah seorang janda, di usia kehamilan 7 bulan. Ia memegang surat itu, merasakan campuran rasa lega dan duka yang tipis. Ia bebas dari ikatan yang palsu, tetapi harga kebebasan itu adalah kehancuran impian masa lalunya. Di malam hari, Bima sering mengirimkan pesan, bukan tentang pekerjaan, tetapi tentang semangat. "Jangan lupa istirahat, Riz. Proyek ini penting, tapi kesehatanmu dan si kecil jauh lebih penting. Kami bisa menunggu." Dukungan tulus ini, yang datang dari seorang teman lama dan rekan kerja, memberikan Risa kekuatan yang tak ternilai. Ia bersumpah pada dirinya sendiri dan pada anaknya yang bergerak-gerak di dalam perut, ia akan melahirkan anak ini dengan martabatnya utuh dan masa depannya terjamin. Ia akan menjadi ibu dan ayah bagi anaknya. Kabar buruk, sebagaimana sifatnya, selalu menemukan jalan untuk sampai ke telinga Risa, meskipun ia sudah berusaha menutup diri. Minggu berikutnya, Lia datang ke rumah, wajahnya tegang dan muram. Lia membawa majalah gosip bisnis kelas atas. "Riz, kamu harus lihat ini," kata Lia, hampir berbisik. Di halaman highlight majalah itu, terpampang foto Arka dan Dara. Mereka tersenyum lebar, berpelukan mesra. Judulnya mencolok,
miliarder muda Arka Utama segera menikah dengan Dara Wibowo, sang pemenang hati baru. Risa merasa perutnya menegang. Rasa sakit yang ia kira sudah hilang, kembali menggerogoti. Arka akan menikah. Ia akan merayakan kebahagiaan barunya, bahkan sebelum anak kandungnya lahir. Pernikahan mereka akan diadakan di Bali, bulan depan, ujar Lia, matanya penuh amarah. Mereka tidak menunggu kamu melahirkan, Riz. Mereka ingin memastikan tidak ada halangan. Risa menatap foto Dara, wanita yang dengan senang hati mengambil tempatnya saat ia sedang hamil. Dara terlihat elegan, angkuh, dan memegang lengan Arka seolah ia adalah piala kemenangan. Bulan depan, Risa mengulang, suaranya kosong. Perkiraan melahirkannya adalah 2 bulan lagi. Jadi, Arka memilih untuk melangsungkan pesta di saat Risa sedang berada di ambang persalinan. Buati yang mendengar itu dari dapur, segera datang, merebut majalah itu dan merobeknya menjadi serpihan. Tidak ada tempat untuk berita busuk ini di rumah kita. Buati memeluk Risa erat. Biarkan dia menikah, nak. Biarkan dia senang di atas kebohongan. Itu bukan urusanmu lagi. Risa memaksakan senyum tipis. Dia memilih pestanya, Bu, di saat yang sama dia mengabaikan darah dagingnya sendiri. Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin memastikan anakku tidak akan pernah merasakan kekecewaan ini. Malam itu, Risa sedang menyelesaikan render desain untuk Bima. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Bima menelepon. Risa, aku baru saja melihat berita itu, kata Bima di ujung telepon, nadanya hati-hati. Aku turut prihatin. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Jangan biarkan omong kosong orang lain merusak fokusmu. Ingat, proyek ini, pekerjaan ini, adalah milikmu. Itu yang nyata. Risa terkejut Bima tahu. Ia merasa malu, tetapi Bima berhasil membuat rasa malunya berubah menjadi harga diri. Terima kasih, Bim, jawab Risa, tulus. Aku janji, pekerjaan ini tidak akan terpengaruh. Justru ini yang membuatku waras. Aku tahu kamu kuat. Tetap fokus pada deadline MU. Dan kalau kamu butuh seseorang untuk diajak bicara, atau hanya untuk membawakanmu makan malam favoritmu, jangan sungkan. Bima menutup teleponnya dengan hangat. Dukungan profesional dan emosional yang datang dari Bima ini menjadi penawar untuk racun yang ditebarkan oleh Arka. Risa tidak lagi merasa menjadi korban, tetapi seorang pejuang yang siap melawan dunia dengan laptop dan bayi di sisinya. Ia kembali menatap layar. Foto-foto Arka dan Dara yang dirobek ibunya tidak lagi penting. Yang penting adalah render 3D yang ia kerjakan, yang mewakili masa depan yang ia ciptakan sendiri. Pernikahan Arka di Bali telah berlalu, hanya menjadi dengungan hampa yang tidak lagi menyakiti Risa. Ia kini telah memasuki usia 9 bulan, fokus pada tendangan-tendangan lembut di perutnya dan sisa-sisa proyek desain Bima. Malam itu, hujan turun deras di luar. Risa sedang menyortir pakaian bayi yang sudah dicuci bersih dengan Buati, sambil tertawa mendengar celetukan ibunya tentang betapa gemuknya cucunya nanti. Tawa itu terhenti tiba-tiba. Risa merasakan sensasi basah yang dingin, diikuti oleh kontraksi yang terasa seperti jepitan kuat di perutnya. Rasa sakit itu, meskipun mendadak, terasa akrab dan dinantikan. Bu, air ketubanku pecah, bisik Risa, tangannya mencengkeram lengan Buati. Buati langsung berdiri, wajahnya panik tetapi gerakannya cepat dan cekatan. Pak, derajat, mobil, sekarang. Dalam kekacauan yang teratur itu,
Lia muncul. Lia memang sengaja menginap di hari-hari terakhir kehamilan Risa, takut Risa akan sendirian. Ayo, Riz. Tarik napas panjang. Aku ikut di belakang, akan kurus administrasi rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti abad. Risa berjuang melawan rasa sakit di kursi belakang mobil, sementara ayahnya menyetir secepat yang diizinkan hukum. Kontraksi datang bergelombang, menguji semua ketahanan mental yang selama ini ia bangun. Di ruang bersalin, hanya ada Risa dan bidan. Buati menunggu dengan cemas di luar. Risa menolak ditemani oleh siapapun, kecuali Lia yang sesekali masuk untuk memberinya minuman dan menyeka keringatnya. Risa ingin melalui ini sendiri, sebagai simbol kekuatan penuh atas hidupnya. Setiap dorongan yang ia berikan, setiap teriakan kesakitan, ia jadikan energi untuk melepaskan segala beban dari masa lalu. Ia tidak lagi memikirkan Arka, janji-janji palsu, atau pengkhianatan. Ia hanya fokus pada makhluk kecil yang sedang berjuang untuk bertemu dengannya. Satu dorongan lagi, Bu Risa. Sedikit lagi, desak bidan. Risa memejamkan mata, mengumpulkan sisa tenaganya, dan berteriak. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi suara. Bukan suara tangisan, melainkan suara lolongan yang kuat dan marah. Suara bayi. Risa langsung melupakan rasa sakitnya. Bidan meletakkan bayi itu di dada Risa. Hangat, lembut, dan penuh keajaiban. Bayi perempuan, Bu. Sempurna, kata bidan dengan senyum lega. Risa menatap wajah merah dan basah yang berkerut itu. Air matanya kembali menetes, tetapi kali ini air mata pembebasan sejati. Ia memeluk putrinya erat-erat. Ia telah melakukannya. Ia telah melahirkan permata hatinya. Selamat datang, Nala Prameswari, bisik Risa, mengecuk kepala bayinya. Nala, yang berarti pemberian yang berharga atau sukses. Prameswari, sang ratu. Putrinya adalah ratu yang akan memimpin hidup Risa. Di luar ruangan, Lia menerima pesan singkat dari Arka. Hanya 2 kata, sudah lahir. Lia menatap ponsel itu, wajahnya jijik. Pria itu sibuk berbulan madu di Eropa, dan hanya mengirimkan pesan dingin 2 kata. Lia memilih untuk tidak membalas. Mereka tidak pantas mendapatkan kabar bahagia ini. Saat Buati masuk dan melihat Nala, ia menangis bahagia. Ya Tuhan, cucuku. Pak Derajat yang biasanya kaku, juga terlihat meneteskan air mata di ambang pintu. 2 bulan berlalu cepat dalam balutan rutinitas baru. Popok, ASI, begadang, dan jadwal tidur yang berantakan. Risa adalah seorang ibu. Dunia berputar di sekitar Nala. Buati dan Pak Derajat adalah pilar yang tak tergantikan. Mereka bergantian menjaga Nala saat Risa harus bekerja. Ya, Risa kembali bekerja hanya 4 minggu setelah melahirkan. Ia tidak punya waktu untuk berlarut-larut dalam cuti. Ia menyelesaikan proyek Resort Bima dengan kualitas luar biasa, bahkan saat ia bekerja sambil menyusui. Risa, hasilnya fantastis, kata Bima dalam rapat daring mingguan mereka. Klien sangat terkesan. Jujur, aku ragu kamu bisa sefokus ini dengan kondisi baru, tapi kamu membuktikan sebaliknya. Kamu adalah profesional terbaik yang pernah aku tangani. Pujian Bima membuatnya merasa kuat. Risa menolak semua permintaan Bima untuk menaikkan tarifnya, bersikeras ia hanya ingin upah yang adil. Satu-satunya bayangan masa lalu yang mencoba menyusup adalah Arka. Sebulan setelah kelahiran Nala, Arka akhirnya mengirimkan pesan resmi.
Bukan ucapan selamat, melainkan pemberitahuan transfer dana besar ke rekening Risa, jauh di atas tunjangan yang ditetapkan pengadilan. Pesan teks Arka berbunyi, "Ini untuk kebutuhan Nala. Aku harap kamu mengurusnya dengan baik. Aku akan mengatur jadwal bertemu setelah semua urusanku di luar kota selesai." Risa menatap angka 0 yang berjejer di rekeningnya, lalu menatap Nala yang tertidur pulas di dadanya. Itu adalah harga dari rasa bersalah Arka yang dibayar untuk membeli ketenangan pikirannya sendiri. Risa tidak menginginkannya. Ia segera menghubungi pengacaranya. "Tolong kembalikan sisa uang ini ke rekening Arka. Aku hanya akan mengambil jumlah yang diwajibkan secara hukum. Katakan padanya, putrinya tidak dijual. Dan jadwal pertemuan itu, biarkan Nala yang memutuskan saat ia dewasa nanti." Keputusan ini mengejutkan Arka. Ia tidak pernah menyangka Risa akan menolak uang. Ia mengira Risa akan menjadi ibu yang bergantung pada tunjangan. Penolakan Risa mengirimkan pesan yang jelas, Risa tidak butuh apa-apa darinya. Suatu sore, Bima datang. Ia tidak datang sebagai rekan kerja, tetapi sebagai tamu. Ia membawa 2 tas belanja besar, satu berisi mainan edukatif yang sulit ditemukan untuk Nala, dan satu berisi makanan siap saji premium untuk Buati dan Pak Derajat. Aku tahu Buati pasti repot mengurus bayi sambil memasak. Anggap saja ini ucapan terima kasih karena sudah menjaga konsultan terbaikku, kata Bima, tersenyum tulus. Buati dan Pak Derajat menerima Bima dengan hangat. Mereka melihat kejujuran di mata pria itu. Saat Risa sedang menyusui Nala di sofa, Bima duduk di sampingnya, menjaga jarak dengan sopan. Ia menatap Nala dengan tatapan yang lembut, berbeda dengan tatapan profesionalnya di kantor. "Dia cantik sekali, Riz. Matanya mirip kamu," bisik Bima. "Terima kasih, Bim," jawab Risa, hatinya menghangat oleh ketulusan yang sudah lama tidak ia rasakan. Aku minta maaf aku baru datang. Aku tidak mau mengganggu privasi kalian. Tapi aku janji, kalau kamu butuh bantuan apapun, dari membawa Nala ke dokter, hingga memperbaiki keran yang bocor, aku selalu siap." Bima tidak menawarkan cinta, tidak menawarkan janji-janji muluk, atau uang. Bima menawarkan kehadiran dan kepastian. Ia tidak mencoba menggantikan Arka, tetapi secara alami mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Risa menyadari, Bima telah menjadi bayangan pelindung di kehidupan barunya, bayangan yang tulus, bukan bayangan pengkhianatan di rahimnya. Risa hanya tersenyum. "Terima kasih, Bim. Terima kasih sudah ada di sini." Malam itu, Risa tidur lebih nyenyak. Ia tahu, masa lalu telah terkubur, dan dengan Nala di pelukannya, serta Bima sebagai teman yang tak terduga, masa depannya terasa lebih stabil dan penuh harapan. 6 bulan berlalu sejak kelahiran Nala. Risa tidak hanya bertahan, ia berkembang. Ia telah resmi menjadi konsultan desain interior berkat Bima, dan reputasinya melonjak seiring suksesnya proyek-proyek yang ia tangani. Nala kini berusia 8 bulan, tumbuh menjadi bayi perempuan yang ceria, sering tertawa, dan selalu menjadi sumber kekuatan tak terbatas bagi Risa. Malam itu, Risa harus menghadiri gala dinner Asosiasi Arsitektur dan Desain. Ini adalah acara besar pertamanya di depan umum sejak perceraiannya, dan ia hadir sebagai wakil Bima dari perusahaan Arta Graha. Ia mengenakan gaun panjang biru tua, rambutnya ditata elegan. Dengan perhiasan minimalis dan kepercayaan diri yang baru ia temukan, Risa memancarkan aura seorang profesional yang sukses dan seorang ibu yang bahagia. Buati dan Lia sudah berpesan, "Anggap saja ini catwal kamu, Riz. Tunjukkan pada dunia apa yang telah mereka lewatkan."
Saat Risa sedang berbincang dengan Bima di dekat podium, membicarakan presentasi desain mereka, suasana di aula mendadak hening. Pintu utama terbuka, dan masuklah Arka. Di sisinya, Dara, yang kini terlihat lebih kurus dan tegang, meskipun gaunnya berkilauan. Arka datang sebagai representasi perusahaannya yang menjadi salah satu sponsor utama acara tersebut. Kontak mata terjadi. Risa tidak menghindar. Ia menatap Arka dengan tatapan yang tenang, tanpa amarah, hanya sebuah pengakuan dingin. Arka, di sisi lain, tampak terkejut. Ia mungkin mengharapkan Risa yang rapuh, malu, atau menyembunyikan diri. Ia melihat wanita yang jauh lebih kuat, lebih bersinar, dan jelas-jelas tidak lagi peduli. Arka dan Dara berjalan menghampiri mereka. Ini adalah persimpangan yang tak terhindarkan. Risa, sapa Arka, suaranya sedikit serak, berusaha terdengar sopan. Dara hanya tersenyum kaku di sampingnya. Arka, balas Risa, singkat dan profesional. Ia tidak menambahkan, Mas. Ia memperkenalkan Bima dengan mantap. Arka, perkenalkan ini Bima, senior sekaligus rekanku di Artagraha. Bima menyambut Arka dengan jabat tangan yang formal namun kuat, matanya tajam. Arka, kami senang Risa bisa bergabung. Dia aset yang tak ternilai. Arka jelas merasa canggung, terutama di bawah tatapan Bima dan Dara. Ia mencoba mengubah fokus. Kamu terlihat baik. Kulihat Nala sudah besar di foto-fotomu. Bagaimana kabarnya? Aku ingin mengunjunginya. Mendengar nama Nala, pertahanan Risa sedikit goyah, tetapi ia segera menguasai dirinya. Ia tersenyum, senyum yang dingin. Nala baik-baik saja. Dia sehat, ceria, dan sangat dicintai, jawab Risa, tanpa memberi detail lebih. Mengenai kunjungan, Arka, seperti yang pengacaraku sampaikan, Nala akan bertemu denganmu saat dia cukup dewasa untuk memahami bahwa ayahnya memilih pekerjaan lain. Untuk saat ini, kami belum bisa. Dara menyela, mencoba menyelamatkan situasi. Arka sangat sibuk sekarang, Risa. Dia baru saja menandatangani kontrak besar di luar negeri. Jadi, mungkin pertemuan bisa kita tunda. Risa menatap Dara, senyumnya semakin tipis. Keputusan menunda bukan karena kesibukan Arka, Dara. Itu keputusanku untuk melindungi Nala dari ketidakpastian. Tolong jangan khawatirkan Nala, kami baik-baik saja. Arka menyadari sesuatu yang menyakitkan, ia tidak lagi memegang kendali. Risa tidak lagi tunduk. Wanita di depannya ini adalah seorang ratu, persis seperti arti nama putrinya. Tiba-tiba, Arka mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. Riz, tolong hubungi aku. Kapanpun. Aku ingin tahu segalanya. Aku menyesal aku tidak ada saat dia lahir. Risa mengambil kartu nama itu, melipatnya 2 kali, dan meletakkannya di sudut meja. Aku akan menghubungimu jika Nala mencarimu. Sampai saat itu, fokuslah pada kebahagiaan sejatimu. Permisi, kami harus menghadiri presentasi. Risa membalikkan badan, berjalan ke podium di samping Bima. Arka dan Dara hanya bisa melihat punggungnya, punggung seorang wanita yang tidak lagi bisa mereka sentuh. Arka merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga bagian terbaik dari masa depannya. Malam itu, Arka pulang ke rumah barunya, tetapi rumah itu terasa asing dan kosong. Dara yang duduk di sofa, fokus pada ponselnya, tidak bertanya apa-apa tentang Risa atau Nala.
Yang Dara khawatirkan hanyalah citra publik mereka. Kamu seharusnya tidak terlalu lama bicara dengan mantan istrimu di depan umum, Arka. Itu merusak citra kita. Apalagi sampai menyebut nama anak itu, tegur Dara dingin. Mendengar itu, Arka meledak. Ia sudah muak dengan Dara, dengan kepalsuan, dan dengan hidup yang ia pilih. Anak itu? Dia anakku, Dara. Dan yang kamu sebut, mantan istri, itu baru saja menolak uang miliaran dariku. Dia tidak butuh kita. Dia menolakku, persis seperti dia menolak semua janji palsuku. Arka membanting kunci mobil ke meja. Tidakkah kamu lihat? Dia bahagia. Dia bersinar. Sementara kita terjebak dalam jebakan status sosial ini. Dara terkejut, matanya melebar. Bahagia? Dia hanya pura-pura. Dia itu ibu tunggal di rumah orang tuanya, Arka. Kamu yang miliarder. Dia punya Bima. Pria yang menatapku seolah aku adalah kotoran di sepatunya, dan Risa mempercayainya. Risa berhasil tanpaku, Dara. Dan sekarang, aku menyadari aku memilih jalan yang salah. Arka akhirnya mengakui kebenarannya menyakitkan, keputusannya untuk meninggalkan Risa dan Nala adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia lelah dengan Dara yang hanya mencintai gelarnya, lelah dengan hidup yang serba terencana tanpa gairah sejati. Sementara itu, di rumah sederhana Risa, Bima sedang membantu membetulkan mainan Nala yang rusak. Buati menyiapkan teh hangat. Terima kasih sudah membawaku pulang, Bim, kata Risa, mengganti popok Nala. Itu tadi persimpangan yang berat. Kamu menanganinya dengan elegan, Riz. Arka terlihat seperti pria yang baru sadar ia membuat kesalahan fatal. Bima terkekeh. Ia kemudian menjadi serius. Risa, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku menyukaimu. Aku menghormati kamu dan Nala. Aku tidak akan memaksamu, tidak akan mencoba menggantikan Arka. Tapi aku ingin menjadi bagian dari hidupmu jika kamu mengizinkan. Sebagai teman, rekan kerja, dan lebih dari itu, suatu saat nanti. Risa menatap Bima, merasakan ketulusan yang murni dari pria itu. Bima adalah kepastian, air yang tenang setelah badai. Ia memegang tangan Bima. Aku berterima kasih untuk semuanya, Bim. Aku belum siap untuk lebih dari itu. Tapi aku berjanji, aku tidak akan menutup hati. Mari kita fokus menjadi tim yang baik, ya? Bima mengangguk lega. Ia tahu, kesabaran adalah kunci untuk hati Risa. Malam itu, setelah Nala tidur, Risa mengambil buku catatannya. Ia menyusun rencana besar. Ia sudah terlalu lama nyaman di rumah orang tuanya. Sudah waktunya ia mengambil langkah besar untuk Nala. Rencana balik arah. Pendirian firma, mengubah status dari konsultan lepas menjadi pendiri firma desain interior sendiri, Nala Prameswari Design Build. Kepindahan, menyewa rumah kecil dengan ruang kantor terpisah, jauh dari lingkungan masa lalunya. Kemandirian penuh, memutus semua ketergantungan, bahkan dukungan emosional yang berlebihan dari orang tua dan Lia, dan membangun jaringan baru. Risa menatap Nala yang tidur. Ia ingin putrinya tumbuh di lingkungan yang ia ciptakan sendiri, lingkungan yang hanya berisi kejujuran, kerja keras, dan cinta yang nyata. Ia mengambil kunci mobil dan menatap langit-langit. Esok hari, ia akan mencari rumah dan studio. Ia tidak hanya melanjutkan hidup, ia akan memulai sebuah kerajaan baru. Sementara Risa membuat rencana ke depan, di sisi lain kota,
Arka melihat kembali kartu nama yang ia berikan pada Risa. Ia menelepon pengacaranya. Batalkan kontrak di luar negeri itu, perintah Arka, suaranya dipenuhi tekad baru yang egois. Aku akan kembali ke Indonesia. Aku harus memperbaiki ini. Aku tidak peduli Dara bilang apa. Aku akan mendapatkan anakku kembali. Arka, yang baru menyadari kesalahannya, kini merencanakan aksinya. Ia tidak tahu, Risa tidak hanya pindah. Risa sudah melangkah jauh ke depan, dan jalan mereka akan menjadi lebih rumit dan penuh rintangan, terutama karena kini Arka tidak hanya berhadapan dengan Risa, tetapi juga dengan Bima. Arka menatap pantulan dirinya di jendela apartemen barunya. Itu adalah refleksi pria yang seharusnya bahagia, menikahi wanita yang ia pilih, memulai hidup baru. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan yang didera kelelahan. Dara, istri barunya, tidak tidur di malam hari. Bukan karena bayi baru, tetapi karena kecemburuan yang tak kunjung padam. Kau melihat ponselmu lagi? Apakah Risa mengirim pesan? Tuduh Dara suatu malam, suaranya tajam dan bergetar. Arka mendesah. Aku hanya mengecek email pekerjaan, Dara. Sudah kubilang, aku dan Risa hanya bicara soal anak. Tidak ada yang lain. Pembohong. Kau datang menjenguknya terlalu sering. Kau pikir aku tidak tahu kau merindukannya? Merindukan kenyamanan yang kau tinggalkan demi aku. Bentaknya, matanya berkaca-kaca. Dara selalu menuntut pengakuan bahwa Arka telah membuat pilihan yang benar, tetapi ironisnya, tuntutan itu justru membuat Arka meragukannya setiap hari. Arka tidak bisa menjawab. Hubungannya dengan Dara, yang dulu terasa seperti gairah yang membakar, kini terasa seperti medan perang yang melelahkan. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran konflik, tekanan, dan kecurigaan. Dara menginginkan segalanya, cintanya, uangnya, dan kepastian bahwa Risa tidak akan pernah kembali. Namun, Dara tidak pernah bisa memberinya kedamaian, stabilitas, atau kehangatan rumah tangga yang sederhana. Semakin sering ia mengunjungi putranya, semakin jelas ia melihat perbedaan. Risa, meskipun seorang diri, memancarkan kedamaian yang aneh. Rumah orang tua Risa dipenuhi tawa, bukan teriakan. Risa tidak lagi menatapnya dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan yang dingin, seolah Arka hanyalah rekan bisnis. Ketegasan itu menyakitkan, karena itu menunjukkan bahwa Risa telah sembuh, dan Arkalah yang kini sakit. Arka duduk di sofa, mengusap wajahnya. Ia telah meninggalkan kebahagiaan sejati demi ilusi gairah. Ia telah menghancurkan keluarganya, dan kini ia dihantui oleh bayangan masa lalu yang stabil, bayangan yang bahkan tidak ia sadari ia hargai sampai ia menghancurkannya sendiri. Ia menyadari, keputusannya bukan hanya menyakiti Risa, tetapi juga menghukum dirinya sendiri. Pengakuan yang ia hindari selama berbulan-bulan akhirnya muncul. Ia telah membuat keputusan yang paling salah dalam hidupnya. 6 bulan berlalu. Risa kini telah menjadi ahli dalam menyeimbangkan popok, laptop, dan panggilan konferensi. Bisnis kecilnya, menjual makanan beku sehat, kini sudah memiliki beberapa karyawan paruh waktu. Ia bukan lagi Risa yang rapuh dan hancur di bab 3. Ia adalah Risa yang kuat, independen, dan bahagia. Bayinya, Raka, tumbuh sehat dan lincah, menjadi pusat dunianya. Cinta tak bersyarat dari Raka telah menjadi penawar paling ampuh untuk semua rasa sakit masa lalunya. Suatu sore, Bima datang berkunjung, membawa mainan baru untuk Raka dan kopi kesukaan Risa. Hubungan mereka telah berkembang melewati persahabatan, menjadi sesuatu yang kokoh dan tulus.
Bima tidak pernah terburu-buru. Ia sabar, menghormati tembok yang Risa bangun, dan hanya menunjukkan penerimaan murni, bukan hanya kepada Risa, tetapi juga kepada Raka. Saat Risa sedang menidurkan Raka, Bima duduk di ruang tamu, dengan sabar merakit mainan. Ketika Risa kembali, Bima menatapnya, ada cinta yang jelas di matanya. "Risa," kata Bima pelan, "aku tahu aku tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Arka. Aku tidak memintanya. Tapi aku ingin tahu, apakah ada ruang di hatimu, walau sedikit, untuk orang yang akan selalu ada untukmu, dan Raka?" Risa tersenyum, senyum yang mencapai matanya, tulus dan damai. Ia telah melalui proses panjang berdamai dengan masa lalunya. Ia menyadari, kebahagiaan bukanlah tentang kembali ke masa lalu yang stabil, melainkan tentang membangun masa depan yang sehat. "Bima," jawabnya, "kau tidak perlu menggantikan siapapun. Tempatmu ada di sampingku, bukan di masa laluku. Kau adalah lembaran baru yang aku pilih." Di saat yang sama, Arka mengirim pesan singkat, menanyakan apakah ia bisa datang menjenguk lagi. Risa melihat pesan itu, tetapi kali ini, tidak ada denyutan sakit, tidak ada gejolak emosi. Hanya kejelasan yang tenang. Ia mengetik balasan singkat dan formal, mengatur jadwal kunjungan di tempat umum, menegaskan batas-batasnya. Ia menutup babak Arka, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan penutup buku yang damai. Risa memilih kebahagiaannya yang baru, kebahagiaan yang dibangun di atas kekuatan diri, cinta tak bersyarat dari putranya, dan penerimaan tulus dari Bima. Epilog. 1 tahun kemudian. Risa, Bima, dan Raka, bersama Lia dan keluarga Risa, berlibur ke pantai. Raka berlarian di pasir, tertawa riang di bawah pengawasan Bima. Risa memandangi mereka. Ia telah menemukan kembali keutuhannya. Pengkhianatan tidak menghancurkannya. Itu hanyalah api yang membakar habis masa lalunya, memungkinkannya menanam benih cinta baru yang jauh lebih kuat dan lebih sehat.